ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Itu di pusat data UGM Ya, repository dari UGM itu justru ada perubahan tentang data upload Ya, dokumen skripsi saudara Joko Widodo. tadinya 2018 biar clear ya, tadi 2018 terus semenjak EBO ini diubah juga pada 2025. Nah, harusnya yang kena pasal 3235 UGM merekayasa alat bukti. Ya, karena skripsi yang asli itulah yang kemudian diserahkan kepada pihak universitas dan disitulah harusnya ada tanda tangannya. Kecuali kalau yang untuk kita pribadi, kita dulu mungkin membuat sekian eksemplar gitu ya, 6 atau berapa. Nah, yang satu mungkin yang kita gunakan untuk arsip di rumah itu yang nggak ada tanda tangan. Tapi yang diletakkan di kampus, apalagi di Universitas Gadjah Mada, apalagi yang diserahkan oleh para wakil rektor, itu primary evidence. Nah, Satu lagi 2014 ketika dia jadi gubernur mencalonkan diri sebagai presiden. Diwawancarai sama Alvito Dinova. Oke. Itu dia bilang, oh ya saya sarjana teknologi kayu. Itu pertama kali dia menyampaikan sarjana teknologi kayu. Nggak ada jurusan teknologi kayu di Betul. UGM dari sejak pertama kali dibuka Fakultas Kehutanan sampai sekarang. Dan itu dia ucapkan 2 kali. Ya. Jadi saya nemu nih ada videonya. Dan dia Sebenarnya sih kalau ini lulusnya seperti yang di Ruko itu nggak ada masalah. Oh iya. Sayangnya di UGM gitu loh. itu. Apalagi kalau 2 di bawah 2, karena kalau 2 semua itu kan C semua. C semua. Ya kalau di bawah 2 berarti ada D-nya. D Ada yang nggak lulus, harus dari 2 pulang. bisa lulus sarjana. Bisa lulus. Jadi sebenarnya kalau dalam dikata ya, yang bikin gaduh sih kan orang itu kan membuat gaduh, yang bikin gaduh siapa? Ya dia sendiri. Jadi saya percaya emang nggak pernah kuliah, jangan-jangan. Masa nggak ngerti hal itu ya? Harusnya dia nggak ngomong di bawah 2 dong, kalau bawah 2 nggak lulus dong. Iya. Dokter Tifa, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan Ustadz Husin ini, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadang-kadang panggil Ustadz juga. Tapi kan ini perkembangannya itu berubah-ubah begitu loh, soal ijazah palsu ini ya. Jadi soal kadang-kadang ini kita bingung. Berita soal ijazah palsu itu kadang-kadang palsu beritanya. Emang ada orang-orang yang memang bikin palsu. Emang itu kerjaan mereka kan bikin palsu-palsu. Jadi saya memang bingung mana yang asli, mana yang enggak. Nah, ini makanya didatangkan. Sekarang gini aja deh, perkembangan yang terakhir ini kan Jokowi sudah lapor ke polisi. Ya. Nah, kira-kira karena Lapor bener apa lapor kehilangan? kan beredar bukan saya loh yang ngomong ya. ya. Tapi kan di sosial media tuh berkembang dia kan datangnya ke loket yang Kehilangan. atasnya kehilangan gitu loh. Oke. Tapi sempat juga sebelum itu pun sempat beredar narasi semacam begini loh. Ya Roy Suryo itu kok mengomentari ijazah yang beredar di medsos. Ya, padahal bukan itu. Siapa yang bilang ijazah Jokowi itu ya kan? Sementara itu sempat itu ada. sempat skenario itu, saya bilang skenario itu ada. Karena ada seorang profesor dari UGM, guru besar Fakultas Hukum, yang dia dikenal sebagai Jokoware juga, ya itu bilang kalau itu memang pernah ada tapi hilang. Nah dia tuh mancing reaksi publik, gimana kalau kayak gitu? Kalau skenarionya hilang. Terus kayaknya itu berat kan? Langsung dibantah kan? Langsung dibantah. Ya, enggak, dia enggak pernah membantah. Enggak, profesor rektor lain yang bantah, Iya, dosen lain yang dosen bantah lain bahwa bantah. itu tidak mewakili Tidak UGM. pakai UGM. Pernyataan Profesor Markus. Jadi siapa? iya Markus ya. Gitu. Jadi artinya ya sudah. Jadi kalau itu sih Tapi sempat dicoba lah soal Sempat skenario. dicoba. Diwacanakan. Ya, sempat disounding ya. soal hilang Gimana itu. kalau hilang? Ya karena kesannya itu bahwa yang data yang ijazah yang dianalisa segala macam sama Resmond sama Itu Roy Suryo salah. itu bukan ijazahnya Jokowi begitu ya. Ijazah Jokowi ada di tangannya Jokowi sendiri kan UGM bilang begitu. betul Ijazah Jokowi. dan si lawyernya Jokowi Pak Mas Yakub itu kan bilang ijazah itu masih utuh, ada tidak dilaminating. Nah, katanya. Jadi kalau dilaminating nggak bisa ditekuk. Ya kan itu ribut juga tuh netizen ya kan, ijazah kalau ditekuk loh, kalau ditekuk mungkin bisa, tapi ijazah nggak bisa dikecilin. Ijazah Universitas Gadjah Mada yang asli ya, yang kita pernah dapat yang asli itu ukurannya A3 gede, nggak bisa masuk stop-up ukuran folio gitu loh. Jadi kalau dia yang bawa, kecuali dia yang bawa orang lain ijazahnya ya. Jadi kan masih pejabat namanya, dibawakan orang lain. Tapi kan mungkin. Cuman kan informasinya itu Jokowi itu bener-beneran dulu merakyat lo ya, ijazahnya bawa sendiri gitu, datang pakai mobil rakyat, mobil yang belum bayar pajak. Yang belum bayar pajak. Terus pajaknya dibayar besok pagi. Nah, katanya milik rental, tapi Ternyata ternyata punyanya. diselidiki miliknya anaknya. Lucunya netizen itu ya memang sangat detail
dia. Oh, mereka. detail. Makanya kan orang-orang justru itu dari detail itulah. Mbak tahu nggak? Hah? Itu semua kerjaannya BIN. Badan Intelijen Netizen. Terutama ngumpulnya ini kalau kita lihat ya statistiknya kita ngumpul di X memang. BIN itu kebanyakan ngumpul di X. Ya, jadi perkembangannya sih itu. Tapi tunggu, muter. Sebenarnya saya mau klarifikasi dulu soal apakah ijazah yang punyanya dia yang sampai sehari ini belum diperlihatkan oleh khalayak dengan ijazah yang beredar di medsos itu sudah clarified itu ijazahnya sama. Kenapa? Karena Dekan Sigit Sunarta tahun 2022 waktu diwawancara Kompas ya itu itu ada dia, dan videonya masih ada. Dia nunjukin ijazah. Jadi kalau saja ini kan ada skenario berikutnya lagi. Dan ijazah itu yang beredar di sosmed. Mau ngorbanin si kader Partai Sebar Ijazah itu si Sandi Utama itu. Ya, dikatakan itu bukan ijazah yang asli gitu kan yang kita analisa. Jadi intinya apa? Mau ngenain saya, Dr. Tifa dan Dr. Rismon itu menganalisis barang bukti yang salah. Jadi, tapi lupa dia kalau tahun 2022 ya sudah pernah dipamerin Pak Sigit Sunarta ya di Kompas loh. Linknya ada masih kita simpan. UGM memfasilitasi pertemuan antara orang-orang yang mengaku sebagai teman seangkatannya yang bersangkutan itu di Aula UGM loh. Jadi si ijazah itu dipampangkan dengan layar yang sangat besar dan itu adalah ijazah yang beredar di sama dengan yang di dan menarik Mbak Rama, Dr. Tifa dan Christine bahwa mereka kan katanya ngaku, kami dengan kesadaran sendiri kami datang gitu kan, kami dari mana kami toleransi kami datang. Kesaksian wawancara si Andi Pramaria terakhir itu clear betul. Kan ditanya sama pewawancaranya sama hostnya, loh Bapak di sana? Ya saya diundang. Ada tuh kesaksiannya yang dengan Lombok TV. Ya NTB itu udah di situ tuh sebenarnya Andi Pramaria itu membela habis-habisan sebenarnya. Oh iya, tapi kan namanya juga ya petunjuk Allah ya. Nanti Ustadz Kesinuddin nanti yang akan. Petunjuk Allah itu tidak akan pernah salah ya. Yang namanya suara yang sebenarnya itu harus suara batin itu pasti keluar kayak yang wakil rektor itu. Iya dia bilang kan. Jadi Joko Widodo itu adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran. Dia orang sastra. Ya, kalau kecuali dia bilangnya mahasiswa Fakultas Sastra itu masih mungkin karena kan pembawanya sastra. Ini kehutanan ya mau dia. Kok bisa munculnya kedokteran? Soalnya barusan ketemu dokter. Nah gitu Mbak. Jadi pembicaraan ini udah karena muter ya. Yang akhirnya publik bertanya-tanya ini mau kemana ini arahnya? Ini sudah sekian lama gitu ya. Sementara kasus yang gugatan di Pengadilan Negeri Surakarta masih lama juga prosesnya. Masih lama dan dia nggak datang. Dia kadang-kadang dan lawyernya itu kan bilang, lawyernya bilang kalau tidak ada legal standing gitu. Harusnya pada tanggal 30 April kemarin itu ketika Jokowi itu datang ke Polda Metro dan dia dengan gagahnya katanya menunjukkan itu kan memang belum perlu juga ngapain juga pada LP pertama belum ada pemeriksaan berkas-berkas belum ada dia tuh harus menunjukkan itu kok malah sudah bawa harusnya pada jam yang sama atau hari yang sama dia ke Solo itu harus ditunjukkan itu kan kalau dia konsisten dengan ucapannya tidak akan menunjukkan ke siapapun kecuali ke pengadilan. Dan satu lagi yang ini juga petunjuk juga kok bisa dia bilang nggak mau menunjukkan itu tepat pada hari keterbukaan informasi pas gitu itu 30 April tuh hari keterbukaan informasi nasional ke-17. Saya curiga skenario tadi itu yang dikatakan beda dengan media sosial itu kenapa? Karena ketika Jokowi menunjukkan ijazahnya nggak boleh difoto. Berarti mungkin ada upaya-upaya untuk merubah lagi gitu loh, jangan-jangan gitu bahwa itu bukan kok ijazahnya cuma saya yang tahu gitu. Gini, kalau saya sebetulnya ini kasus maksudnya ini gini, secara ilmiah ya. Secara ilmiah ya penelitian kami itu udah selesai. Kami udah bisa menyatakan secara ilmiah mengenai keaslian atau ketidakaslian dari atau keaspalan dari
proses kelulusan seseorang yang bernama yang bersangkutan itu. Iya. Bagi kamu udah selesai. Tapi ini kasus kan terus panjang ya. Jadi, dari Pengadilan Negeri Surakarta masih. Ya, ini kan masih- sekarang pindah ke hukum ya. Nah, Karena sekarang bersama- ya proses hukum Nah, sekarang. ya. Nah, sekarang ditambah lagi Jokowinya lapor tadi itu yang diliput tadi itu. Ya. Lapor. Nah, dan Dokter Tifa Roy Suryo termasuk yang dilaporkan. Ya, tambah Dr. Resmond, tambah juga Sebetulnya, Pak Reza Fadila. Kalau yang dilaporkan sama yang Jokowi, kita belum jelas ya karena Ya, masih karena inisial yang ya. inisial lima- Masih ada 5. inisial, Bisa juga beliau Kos- masuk Kosinudin. juga ya kan inisial Atau bisa K. siapa aja tergantung perkembangan nanti diganti. Lah, Kan ya. masih inisial. K juga bisa, K Masarita juga bisa. RS bukan Roy Suryo RS. Iya, nama Sarita juga Kayaknya bisa. Marita ternyata. Roy Suryo ternyata. Ya karena bisa diganti siapa aja masih Iya, inisial. Belum ada pengumuman resmi ya. Belum Sebenarnya ada. juga itu. Oh belum dirilis resmi. Belum. Nah, tetapi yang ingin saya tahu adalah kalau menurut dengan perkembangan skenario ini, menurut Mas Resdo, Dr. Tifa dan dari hukum juga ya, kira-kira arahnya kemana sih kasus ini? Apakah akan terlunta-lunta gini-gini terus, ataukah akan disudahi? Karena kalau disudahi itu sepertinya nggak mungkin. Saya rasa nggak mungkin Jokowi akan menunjukkan ijazahnya itu. Menurut saya nggak mungkin. Endingnya kayak apa sih? Minta bocoran. Kira-kira kalau saya ya, ini saya Tifa dulu. dari saya kapasitasnya dari sisi ilmu dan dari sisi saya sebagai warga negara Indonesia ya. Ya. Ini saya buat interseksi ya. Ini kasus akan selesai kalau harapan kita cocok nggak dengan fakta yang bakal dilakukan. Kalau harapan kita cocok, artinya gini, harapan kita sebagai warga negara Indonesia tentu saja kan kepengennya adalah Pak Jokowi menyampaikan ijazah saya ini loh. Itu nggak mungkin, itu nggak mungkin. Ya, nggak, artinya kan itu, Hmm. kan itu. Nah, ketika itu tidak mungkin, maka kita akan menghadapi kasus ini sampai kiamat. Oh, jadi nggak ada ending ya? Endingnya no ending. Iya, kalau sampai menurut- kiamat. Iya. Kalau Mas Rasul Sama, dan untuk mencapai itu sebelum itu berbagai, makanya saya kemarin bilang jangan ada kriminalisasi gitu ya. Itu ada beberapa pernah sukses dalam tanda kutip ya. Sukses dilakukan kepada Ustadz Habib Rizik ya, dilakukan kepada tokoh-tokoh lain terhadap Edi Mulyadi, terhadap Bambang Tri. Bambang Tri. Itu akan dilakukan lagi. Jadi dicariin pasal-pasal yang sebenarnya nggak ada hubungannya dulu. Ijazah dan ijazah. Pokoknya yang pasal itu misalnya yang kemarin sudah disebut nanti Ustadz Kosinudin yang lebih ngerti ya. Pasal 32, 35. Yang sebenarnya pasal itu dulu ketika saya masih ikut membuat undang-undang ITE, itu adalah untuk memodifikasi pesan yang ditransmisikan. Bukan soal pesan pada Oke, saya elektronik. jelaskan dulu ke publik ya. Ya. Jadi pasal 32, 35 ini tentang merekayasa alat bukti elektronik. Betul. Itu pasal yang dikenakan untuk Ya, Mas mau Wisnu. dikenakan. Mau dikenakan. Belum mau diteliti itu ijazahnya asli atau tidak. jadi- Pokoknya dianggap kami ini merekayasa alat bukti. Dibelokkan lah. Dibelokkan dengan dia menunjukkan nih loh ijazah yang saya miliki itu beda. Dia nggak ada urusan, dia mengorbankan anak buahnya yang anggota partai. Dia bahkan mengorbankan dekan fakultas kehutanan ya. Kehutanan, Hati-hati Pak Sigit, bisa juga dikorbankan. Dia itu. akan mengorbankan rektor. Iya, bisa Bahkan kayak gitu. banyak Hanya banget. untuk mencari itu supaya apa? Tapi informasi pasal 32, 35 ini dari mana? Udah disebutkan, udah oleh Ya. Yakub kan Resmi udah. nih? Gini, ya nanti Pak Kosin Coba, penambahan. coba. Tapi beberapa pasal yang sudah disebutkan itu antara lain koreksi kalau saya salah 160 ya, kemudian 310, 311, kemudian pasal tadi 32, 35. Mungkin ditinjauan dari hukum, ini tinjauan dari hukum gimana Pak Husin? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan memang Pak Roy, Dr. Tifa, Pak Rizal Fadila, juga Dr. Risman Nasyolan memang memberikan amanah kepada kami ya. Amanah untuk mendampingi kasus Ya, ini, dan makasih. alhamdulillah beberapa waktu lalu sudah deklarasi. Terima Ya. kasih Pak Roy, Bu Siap, Tifa, sama-sama, sudah terima kasih memberikan juga kami amanah, dibantu. ya. Mudah-mudahan kami bisa menjaga kepercayaan Amin. ini. Ya. Dan memang komitmennya amanah ini tidak hanya untuk kami. Jadi kami buka kepada kantor hukum manapun, advokat manapun, kita bareng-bareng membela, karena sekali lagi kami tegaskan kasus ijazah palsu ini bukan hanya perkaranya Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon Nasyolan atau Rizal Fadila, tapi ini adalah perkara seluruh rakyat Indonesia. Ya. Karena dampak atau implikasi terhadap masalah ini bukan hanya terhadap 4 orang ini. Dan sebenarnya kalau kita mau bicara tentang hukum equality before the law, asas persamaan di muka hukum, yang bicara soal ijazah palsu bukan hanya 4 klien, seluruh rakyat. Ribuan. Makanya harusnya
oleh saudara Joko Widodo, laporkan saja semuanya. Mau bikin 1.000.000 LP nggak apa-apa. Tapi kalau laporan tadi tuh karena Saya lanjutkan. Ya. Nah, terkait laporan itu memang yang kami tangani itu ada 3 institusi. Pertama di Polres Jakarta Pusat. Ini yang melaporkan orang yang menamakan dirinya Pemuda Patriot Nusantara. Relawan. Pasal yang dikenakan 160 KUHP tentang penghasutan. Ya. Yang kedua dilaporkan di Jakarta Selatan. Ini oleh Peradi Bersatu, sama di Polda Metro Jaya juga Peradi Bersatu yang sebelumnya ditolak oleh Barreskrim Mabes Polri. Yang pasal berapa itu? sama juga 160 ya. Hasutan. Nah, baru ketika dirasa publik itu melawan, karena apa? Ini kan berkaitan dengan wibawa seorang Jokowi. Karena yang merasa tercemar dan difitnah adalah saudara Jokowi. Dan muncul analisis banyak pakar hukum bahwa tidak bisa dong kasus ini dikenakan dengan 160 KUHP. Harusnya kalau dia merasa tercemar dan merasa difitnah, 310 KUHP dan 311 KUHP, dan dia sendiri yang melapor, gitu loh. Makanya dulu kami himbau, kalau memang merasa tercemar lapor. Dan meminjam ya, mohon maaf ya, bukan karena saya sedang senang dengan kasus yang menimpa Dr. Tifa sama Farah ya. Tapi bagi kami itu hukum alhamdulillah kalau dia lapor sendiri. Loh, kita juga bilang gitu kok. Kenapa? Bagus. Karena dia harus membuktikan bahwa ijazahnya asli. Sebagai pelapor dia harus punya legal standing. Kenapa? Ketika seseorang mendalilkan orang lain menebarkan fitnah ijazah palsu, berarti dia harus membuktikan ijazah dia asli. Nah, ini kan kembali kepada apa yang disampaikan saudara Jokowi. Dia menyatakan siapa yang mendalilkan, maka dia harus membuktikan. Nah, ini dia mendalilkan. Nah, sekarang kewajiban dia. Ya. Dan ini sebenarnya diharapkan oleh seluruh rakyat. Apa sih substansinya? Ijazah itu ditunjukkan asli. Yang ini kan yang selama ini tidak dilakukan oleh saudara Jokowi. 10 tahun. Nah, karena itulah menurut saya laporan ini alhamdulillah. Makanya kemarin Pak Roy. Tapi itu saya putus dulu. Jangan Iya. alhamdulillah dulu, Pak. Apa dulu yang dilaporkan Jokowi? Jangan-jangan Jokowi nggak melaporkan ijazah palsu, karena memang palsu ijazah saya. Jadi dia lapor lain, ini mereka yang salah bukti, melapor palsu lain sehingga dia nggak harus membuktikan ijazah itu asli atau palsu. Kasus Gus Dur kan gitu sama Kalau malah resminya penistaan ya. agama. Memang kalau resminya semua ini kan belum resmi, karena yang resmi itu nanti muncul LP-nya. pada deskripsi panggilan polisi yang ditujukan kepada terlapor. Ini belum terima. Belum. Belum terima aja, ada kelihatan. Ya. Nah, di situ akan kelihatan pasal apa saja. Hanya dari keterangan kuasa hukum saudara Jokowi, kalau tidak salah ada 2 yang menyatakan hal yang sama. Menyatakan Ada Yakub Hasibuan sama Rifai Kusuma Negara. Menyatakan Dia melapor itu dengan membawa sejumlah pasal yang dia duga itu bagian dari dugaan tindak pidana. Yang pertama jelas 310 KUHP. Kedua jelas 311 KUHP. itu yang apa itu? Ini sama pencemaran. Kalau yang pertama pencemaran 311 tentang fitnah. Yang pertama ancamannya 9 bulan, yang kedua ancamannya 4 tahun. Jadi 2 pasal ini nggak bisa tuntutan karena di KUHP diatur. Di bawah 5 tahun semua. Ya. Ancaman pidana di bawah 5 tahun itu tidak bisa menjadi dasar untuk penahanan. Nah, ada pasal satu lagi dijunturkan dengan Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu Mbak Rama, saya beri informasi kepada semua pemirsa Rahma Sarita Jadal dan yang lainnya. Memang ada perubahan kedua di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, sebelumnya 19 2016. Ini perubahan dari 11 2008. 27A itu dulunya 27 ayat 3 ya, ini tentang penyerangan kehormatan melalui sarana elektronik. Itu juga di bawah 5 tahun. Tapi yang memang kita kemarin konferensi pers kita memang protes, tiba-tiba diselundupkan. Bahasa saya diselundupkan. Pasal 32 yang ancamannya 8 tahun dan pasal 35 yang ancamannya 12 tahun. 12 tahun yang nggak ada kaitannya dengan perkara. Yaitu merekayasa alat bukti elektronik tadi itu. Nah, makanya padahal yang faktanya itu tidak ada rekayasa, yang ada menganalisa data dan fakta berdasarkan keilmuan, kemudian keluar kesimpulan dari analisa. Misalnya contoh Dr. Rizkon itu tidak pernah mengutak-utik fontnya. Ada fakta, font itu dia analisa ternyata Times New Roman, dia simpulkan nggak mungkin ijazah ini ada di tahun 85 karena teknologi Times New Roman itu adanya di 92. Jadi nggak ada mengubah merekayasa, yang ada menganalisa data. Pertanyaan selanjutnya, mereka kan bukan klaim data itu nggak primer, bukan punya kami. Cuman data yang sudah keluar publik itu identik. Misalnya soal fotonya ternyata memang yang ada kacamata, diakui ketika dia menemui 11 wartawan. Kan ada
ya kisah heroik tentang kacamata yang tiba-tiba nggak pakai lagi gitu lah. Katanya pecah, jatuh. Pecah. Mampu beli lagi. Nah, jadi kita hari ini memang memberikan satu pandangan hukum agar, mohon maaf, Bapak-bapak di kepolisian jangan disetir saudara Jokowi. Kenapa? Kalau nanti sampai muncul panggilan, yang muncul pasalnya ada pasal 32, 35. Jadi mohon maaf, Pak Prabowo harus tersinggung, berarti negara ini masih dikendalikan oleh saudara Jokowi kepolisian. Karena nggak ada kaitannya. Ya oke, saya jelaskan lagi pasal 32, 35 merekayasa alat bukti elektronik ini sebenarnya seperti contohnya ya, tadi kita udah ngobrol kayak bukti transfer gitu kan. Kita belum transfer terus tanggalnya kita ganti, seakan-akan kita udah transfer sejumlah uang. Itu Gini, misalnya kitalah yang mengutak-atik foto, padahal sama sekali. Ya, nah itu loh. Jadi Nah, kita kalau mau konsisten, justru temuan netizen lagi-lagi ya, itu di pusat data UGM terkait repository UGM itu justru ada perubahan tentang data upload dokumen skripsi saudara Jokowi. Tadinya 2018 biar clear ya, tahun 2018, terus semenjak EBO ini diubah juga pada 2025. Nah, harusnya yang kena pasal 32, 35 UGM merekayasa alat bukti. Karena klien kami ini Pak Roy ini nggak pernah ngutak-atik, cuma menganalisa. Sama data KPU yang tadinya ada tiba-tiba hilang, kan itu merekayasa menghilangkan masuk 32, 35. Nah itu berarti KPU tuh tanggung jawab. Nah saya sih tidak mau mengarahkan harusnya KPU yang diproses, UGM diproses. Tapi maksud saya, kalau memang merasa tercemar, difitnah, oke lah itu hak hukum saudara Jokowi. Tapi polisi juga harus benar-benar meletakkan norma yang sesuai dengan perkara. Karena perkaranya pencemaran, fitnah, ya sudah 310 dan 311 KUHP. Nggak apa-apa, kami layani. Yang kedua, karena dianggap ini beredar di informasi transaksi elektronik, pakailah undang-undang ITE, pakailah 27A saja. Sudah ini saja. Jangan ditambahkan 32, jangan ditambahkan 35. Kenapa? Kalau muncul 32, 35, kami membaca ini motifnya hanya untuk membungkam. Kenapa? Dengan disisipkan dua pasal ini, penyidik punya kewenangan untuk menahan terlapor ini kalau nanti naik jadi tersangka. Dan ini nggak boleh. Dan itu yang sering terjadi sekarang yang namanya kriminalisasi. Tangkap dulu, nanti cari-cari buktinya. Kayak kasus Tom Lembong itu, akhirnya ada tangkap dulu, taruh pasal dan sematkan pasal yang bisa untuk nahan. Karena kalau dasarnya sebenarnya sih pencemaran, tapi kalau hanya dengan pasal pencemaran dia nggak bisa nahan. Masukkanlah pasal kabar bohong. Makanya itu dulu pasal kabar bohong itu selalu disematkan. Kenapa? Karena dengan adanya pasal ini polisi bisa nahan karena pasalnya ancamannya 10 tahun. Pasalnya Habib Rizik itu. Ya, 14 ayat 1. Undang-undang nomor 1 tahun 46. Apapun kasusnya pasalnya itu. Tapi menahan itu juga ada syaratnya kan? Ya, sebenarnya kalau syarat menahan ada dua, syarat subjektif, syarat objektif. Kalau subjektif kan kekhawatiran penyidik akan lari, menghilangkan barang bukti. Tapi ada syarat objektif, apa yang paling krusial? Minimum ancaman pidananya 5 tahun. Nah, kalau syarat objektif ini tidak terpenuhi, kekhawatiran dan yang lainnya tidak penting lagi. Nah, ini yang kami khawatirkan. Makanya saya minta kepada seluruh rakyat, karena ini perkara bukan perkaranya Pak Roy dan Dr. Tima, ini perkara kita semua. Ayo kita kawal bareng-bareng. Ya ini itu poinnya harus dikawal bareng-bareng. Karena gini Mas Roy ini kayaknya sama Dr. Tiva tadi datang sini saya lihat percaya diri gitu ya. Jelas saja percaya diri karena merasa ini tentang kasus ijazah palsu di mana sudah punya data-datanya. Tapi hati-hati. Kadang-kadang ya tadi itu akhirnya yang dibahas bukan masalah ijazah palsu. Persis, itulah. Yang terjadi sama Gus Nur sama Gus Nur sama Bapak Menteri kan gitu. Penistaan agama. Ya, terus sama Tom Lembong juga begitu kan gitu. Artinya dicari-cari. Dibelokkan di situ. Pasti itu pasti ada. Bukan kami itu ketawa-tawa itu jumawa sama sekali. Enggak. Ya, kita percaya dulu kan apa? Karena kalau saja hukum ini berjalan dengan benar, equality before the law, dan sekarang tuh konon katanya kan sudah ganti rezim. Ya gitu. Kalau ini masih rezimnya dia, ya mungkin saja gitu loh. Tapi karena ini udah ganti rezim, masa sih Pak Prabowo mau dikatakan sama gitu rezimnya, memberlakukan hal-hal yang buruk, memburukkan pasal-pasal untuk kemudian mengenakan pada para aktivis pada seseorang gitu loh. Jadi kalau boleh dibilang kita percaya diri itu karena kita ada di dalam koridor kita sebagai ilmuwan, nggak lari dari situ. Ya satu. Kemudian yang kedua, saya underline Mas Roy bilang, kita sangat percaya dengan Presiden Prabowo, kapasitasnya, kredibilitasnya, kredensialnya beliau. Nggak mungkin beliau akan melakukan hal-hal yang seperti yang dilakukan oleh pimpinan rezim lama. Udah itu aja, itu yang bikin saya percaya diri. Jadi artinya gini, Mbak Rama,
Kenapa kita? Kan yang kita lakukan itu adalah terminologi dalam ilmu pengetahuan, dalam saintis. Jadi kalau kita bilang ini fake, ya, fake itu adalah fake pada ilmu pengetahuan. Gitu. Ya kita harus bilang fake. Kalau itu fake atau itu false, ya. Makanya ketika ada wajah yang tidak cocok, ya kita bilang apa adanya sesuai dengan temuan AI itu, sesuai dengan software itu berbunyi adalah mismatch atau tidak match. Ya masa tidak match kita bilang mirip gitu kan, ya nggak mungkin, namanya juga itu. Dan apa yang kita gunakan itu kan segala hal yang sudah kita teliti sesuai dengan primary evidence, ya. Skripsi misalnya, kenapa kan orang-orang kan pada tanya, lu kok dulu jadi kalau ada skripsi? Justru itu karena kemudian barang yang kita dapatkan secara langsung dari tangan resmi UGM, dari wakil rektor, ada 2 wakil rektor loh, ada dekan, ada juga ketua senat profesor guru besarnya di Kehutanan, itu adalah skripsi itu. Kalau skripsi itu dinyatakan bukan alat bukti yang asli atau kata salah satu lawyernya, wah itu kan copy. Dia nggak mengerti istilah copy. Copy itu tidak berarti palsu gitu loh. Karena skripsi yang asli itulah yang kemudian diserahkan kepada pihak universitas. Dan disitulah harusnya ada tanda tangannya. Kecuali kalau yang untuk kita pribadi, kita dulu mungkin membuat sekian eksemplar gitu ya, 6 atau berapa. Nah, yang satu mungkin yang kita gunakan untuk arsip di rumah itu yang nggak ada tanda tangan. Tapi yang diletakkan di kampus, apalagi di Universitas Gadjah Mada, apalagi yang diserahkan oleh para wakil rektor, itu primary evidence. Nah, kenapa kemudian kita tidak menggunakan primary evidence itu adalah, kita belum nemu ijazahnya. Karena selama ini kita percaya yang ditunjukkan Pak Sigit Sunarta pada tahun 2022 yang tadi dikatakan Dr. Tifa, pada itu ada berita yang di Kompas, itu adalah kopi yang sangat fotokopi gitu. Tapi itu sangat identik dengan yang ditunjukkan oleh kader tadi. Tapi tunggu, kalau dulu Sigit Sunarta pernah menunjukkan, kenapa sekarang nggak ditunjukkan lagi? Nah itu yang kita pertanyakan. Terus malah dibilang hilang lah malah. Bukan, dia nggak bilang hilang. Pernah Profesor Markus bilang hilang. Jadi kita bicara Sigit Sunarta ya. Sunarta. Yang kita sesalkan adalah kenapa pada tanggal 15 April itu dia tidak memperlihatkan kopian yang dimiliki oleh UGM. Tidak berani atau? Iya, dia mengatakan itu untuk ijazah itu lagi-lagi nih Prof nih. Besok saja ketika ketemu yang bersangkutan gitu kan. Ya, jadi memang mereka tidak punya etikat baik untuk memperlihatkan persis sama dengan ketika si Pak Sigit Sunarta memperlihatkan kepada Kompas. Kita mau cuma meraba-raba skenario ya. Menurut saya kalau skenario hilang itu nggak akan sustain ya. Ya dulu pernah mau dicoba itu. Udah bisa. Karena apa? Karena kalau hilang satu harus ada laporan kehilangan. Ya. Karena ini kan sudah jadi wali kota meskipun dulu Dr. Andes ya wali kota udah jadi ini dan itu tidak hilang, nggak ada laporan, nggak ada. Hilangnya setelah kita datengin itu baru hilang ya bisa tiba-tiba nggak ada. Mungkin juga ya. Tapi setelah didatangi wartawan tiba-tiba hilang, kan bisa juga. Ya tapi berarti yang asli dulu tuh yang disebar di medsos itu asli. Ya belum tentu juga. Kata si siapa Asandi itu ya, itu kan dia bilang asli. Meskipun pernah dalam sebuah diskusi di sebuah podcast yang lain, akhirnya saya tanya, kamu itu dapatnya langsung dari Jokowi atau dari orang lain? Oh enggak, ini dari orang yang tadi disebut tadi namanya Andi Pramaria atau Pramaria? Iya, enggak Pramaria. Karena dia si kader PSI itu pernah kerja sebagai staf khusus di Andi Pramaria. Di Lombok. Di Lombok gitu. Jadi memang saya kemarin mancing pada sebuah podcast ya. Dia katanya dapat dari Jokowi gitu. Nah, supaya dia muncul kan, enggak, saya nggak dapat langsung, kena. Gitu. Jadi dia kan protes ketika saya bilang dapat langsung. Gitu. Kalaupun hilang itu nggak bisa diterbitkan baru lagi. Nggak bisa. Ada yang namanya surat keterangan. Hilang. Gitu. Ya karena ijazah saya kebetulan hilang juga, jadi saya nggak punya ijazah. Yang bilang nggak bisa diganti itu Prof Markus itu juga ya. Iya. Nggak bisa diganti, emang pakai surat keterangan pengganti. Nah kalau surat keterangan pengganti itu memang bentuknya selebar folio. Itu bisa ditekuk. Tapi ya kalaupun itu pun ditekuk-tekuk ya menurut saya sadis juga lah ijazah kok ditekuk-tekuk gitu loh. Ya jadi skenario itu menurut saya Pak Wasi nggak akan lanjut juga itu. Menurut saya ya. Nggak akan dilanjutkan. Pandangannya Pak Hasim. Kira-kira skenario apa? Kalau saya sih mandangnya ya skenario belok-belokkan jadi kasus nggak jelas saja. Atau diambangkan saja nih kasus ini. Kalau saya punya teori, mungkin saja itu masih bisa jadi plannya mereka, tapi dengan menggunakan orang lain. Seperti tadi kan sudah mencoba
Prof Markus sudah mencoba, itu bagian dari mencoba. Oh, ijazahnya pernah ada tapi hilang. Kita tahu lah Prof Markus itu siapa. Ya, kita gitu. tahu. Itu bisa tetap jadi wacana untuk Memang, buying time. ya, Bisa. kata kuncinya itu legitimasi publik. Nah, Hari itu ini yang sedang penting. berebut legitimasi publik. Iya, betul. Dan saya akui kami pun sebenarnya hari ini juga berebut legitimasi publik. Kenapa? Bedanya, kenapa misalnya contoh Pak Roy sama Dr. Tifa datang kami dan kami terima. Dan kenapa kita pilih? Ya. Sederhana. Kami meyakini orang menyampaikan pendapat berdasarkan analisa yang basicnya ilmu, apalagi expert di bidang itu bukan kejahatan. Iya lah. Itu. Jadi kami tidak sedang membela penjahat. Beda kalau Pak Roy habis merkosa orang, cerita ke saya, Mas, tolong terima saya diperkosa. Dokter Tifa juga begitu, saya habis ini mukulin orang, tolong. Saya sejak awal sudah nggak pede, karena saya membatasi juga. Dan kami selalu membela orang itu rata-rata orang yang sedang menjalankan hak konstitusional, menjalankan kemerdekaan berpendapat, tapi dikriminalisasi. Contohnya Pak Saididu yang seperti yang kami ceritakan. Kita bareng-bareng mengkritik PIK 2, dikatakan melakukan pidana dan seterusnya. Nah, yang kedua saya ingin kembali saja ke LP. Kita membaca skenario seperti apa. LP itu laporan polisi ya. Nah, laporan polisi. Kadang-kadang Walaupun saya heran juga untuk kasus Polda Metro Jaya itu belum disepil nomor LP-nya berapa. Jadi nggak bisa dicek sebenarnya apa yang dilaporkan? Belum. Walaupun sudah ada sepil itu juga belum, karena konfirmasinya itu nanti setelah dapat surat panggilan, karena di panggilan itu akan ada deskripsi pasalnya. Ya, apa aja. Ada juga peristiwa ringkasannya apa begitu. Dan atas nama pelapor siapa begitu. Dan yang terlapor siapa aja. Terlapornya siapa saja gitu. Nah, kalau kita berangkat memang mau tidak mau saudara Jokowi ini terpaksa dia turun gunung sendiri, karena sebelumnya dia sudah menyatakan merasa tercemar dan difitnah. Nah, padahal pasal itu adalah delik aduan, maka dia harus turun sendiri. Nah, kita konsentrasi ke 310 dan 311 KUHP. Tercemar itu memang sangat subjektif, Pak. Iya. Kalau fitnah objektif, karena fitnah itu sesuai atau enggak itu bisa. Kalau tercemar subjektif. Ada orang yang kulitnya hitam disebut orang lain, kamu kulit hitam, dia bisa saja merasa tercemar. Padahal itu bukan fitnah. Hanya memang ini ancamannya cuma 9 bulan. Kalau fitnah itu memang bisa 4 tahun. Tapi keduanya tidak bisa untuk menahan. Nah, pertanyaannya kita semua akan memperdebatkan apakah seorang yang expert di bidang ilmu tertentu menganalisa kemudian menyampaikan pendapat berdasarkan data dan analisa dianggap pencemaran. Kecuali beda ya kalau kita bilang, oh lu Jokowi kurang ajar lu, nah bisa jadi gitu. Contoh begitu ya. Tapi ini kan enggak ada. Berdasarkan ilmiah. Tapi kalau menurut saya mungkin ini nanti kasusnya ini arahnya kemana? Kalau memang harus dilanjutkan, saya curiganya ini mundur, nggak jadi ini barang. Menurut saya ya. Jadi laporan ini mandek menurut saya. Makanya saya minta Pak Jokowi jangan cabut, jangan mundur, maju terus. Kenapa? Bukan hanya kepentingan 4 orang. Orang pengen tahu ijazah Pak Jokowi yang asli, bukan yang ijazah saja, yang asli. Itu seluruh rakyat Indonesia. Kalau Pak Jokowi berhenti apalagi mencabut, berarti Pak Jokowi tidak menghargai seluruh rakyat Indonesia yang pengen tahu. Dan kita jangan mewariskan legasi sejarah bagi generasi selanjutnya. Misalnya Pak Rosaria ditanya, Papa dulu pernah kasus ya, kenapa diwariskan kan? Kenapa sih kalian semua nggak bisa menuntaskan kasus sepele begitu? Gimana mau bicara tentang perang dagang internasional atau masa depan anak Indonesia? Kalau ini nggak clear ya, itu kasihan banget. Nanti orang berpikir nggak usah sekolah lah. Nggak usah sekolah lah. Ini pikirannya persis sama anggota DPR yang picik itu, yang cewek itu. Siapa itu namanya? Lupa aku ya. Ya, Caniago. Ya itu kan Irma. Itu kan picik banget. Enggak, saya harus bilang picik ya. Karena dia sama saya itulah menghasut orang Indonesia supaya apa? Supaya dia bilang kalau kasus ini terbukti. Apa salahnya? Ijazah palsu. Yang penting udah bagus kerjaannya. Udah bagus kerjaannya. Picik banget sekali lagi Irma picik gitu. Ya, gitu. Nah, ya memang kalau dungu, kalau istilahnya Rocky Gerung dungu. Iya, jadi enggak. Yang penting kan sudah sangat ini membangun gitu ya, kerja infrastruktur. Membangun utang 21.000 triliun. Tapi kalau menurut saya enggak dicabut. Kalau dicabut akan malu dong ya. Masa lapor-lapor sendiri, datang-datang sendiri dicabut. Tapi akan diteruskan dengan pasal-pasal yang aneh. Kalau saya diteruskan dengan atau ditunda-tunda aja, ulur-ulur nggak jelas sampai orang lupa. Atau saya setujunya itu. Atau gini, tiba-tiba masing-masing kita di split. Tiba-tiba nanti respon kena kasus misalnya
cari perkara lain. Lupa belum bayar ketika kemarin makan di mana. Itu jadi kasus banget itu. Ya kan? Ingat kan kasusnya siapa Bambang Wijoyanto atau apa itu gara-gara kasus KTP. Ya kan? Ya, Kemudian nanti Roy Suryo lalu kena kasus lagi kepleset nimpa orang gitu. Terus orangnya lapor gitu ya. Dokter Tifa juga gitu nanti. Jadi saya sih cenderungnya ke situ, tapi cari kasus ece yang pokoknya kena. Gitu. Seperti yang menjegal Abraham Samad. Ya, atau jegal salah satu kuasa hukum di Solo. Ya kan? Oh iya, Mas Zainal. Mas Zainal yang kasus lama banget itu. Ijazah palsu. Antara mereka berdua gitu ya, antara dia dan temennya asal itu terus diangkat lagi. Itu. Ya, skenario-nya seperti karena kalau ijazah palsu ini saya ragu berani dilanjutkan ya. Enggak, ini kalau saya begini, penyelesaiannya tuh level penyelesaiannya itu level Presiden Prabowo. Iya, ini karena kan rentetannya kan bahaya. Misalnya kalau seandainya ternyata ijazah ini benar-benar palsu, seandainya ya saya bilang itu kan rentetannya banyak terhadap kebijakan-kebijakan 10 tahun, terhadap keputusan-keputusan penetapan pejabat, terhadap apapun yang dilakukan selama 10 tahun kan tidak legitimate. Dan ini bukan muatan hukum lagi, udah beyond the law, ya udah beyond the politics, dan ini harus diselesaikan oleh Presiden Prabowo himself. Baru kita semua oke, karena beyond the law. Karena memang bolanya ada di Prabowo, karena kalau ini akan diputar-putar jadi permainan nggak jelas saja. Kan akhirnya jadi kalau bisa diputar-putar dengan pasal-pasal ini kan penzoliman. Mau sampai kapan dan mau berapa banyak lagi orang yang dan saya kira mudah-mudahan ya penduduk Indonesia sudah tidak mau lagi mentolerir ada orang-orang yang dipenjara karena begini, karena kasus ini lagi menyampaikan kebenaran, makan korban lagi begitu ya. Cukup Bambang Tri sama Gus Nur begitu, terus nanti ada orang lagi, saya kira tidak bisa ditolerir ya, lagi. Pasti harus ada pemulihan nama sama baik ini ya, juga. saya juga secara hukum walaupun di tempat lain saya sudah bantah, saya perlu tegaskan klaim dari kuasa hukum mereka menyatakan Pak Jokowi sudah menang di pengadilan, pelakunya sudah dipenjara. Saya tegaskan satu-satu, belum ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah saudara Joko Widodo asli. Dan tidak ada keputusan pengadilan menyatakan Jokowi menang melawan pihak manapun. Yang ada perdata itu yang Bambang Tri, saya kuasa hukumnya, saya itu itu dicabut. Kalau dicabut itu ya belum ada perkara. Yang kedua di NU belum masuk ke pokok perkara. Yang ketiga di Solo itu memang di penjara, tapi bukan dengan ijazah palsu, justru dianggap kabar hoax. Kabar hoaxnya itu justru diangkat oleh Pengadilan Tinggi Semarang diganti dengan Undang-Undang ITE. Waktu itu kan saya sudah sampaikan kepada publik, kalau orang yang mengedarkan kabar ijazah palsu itu awalnya kabar bohong kemudian dianggap tidak kabar bohong, hanya mengedarkan kebencian, berarti kan ijazah palsu itu kabar benar. Betul, tidak beredar gitu. Dan yang kedua, sepanjang saya hadir di Pengadilan Negeri Solo 6 bulan bersidang, ijazah saudara Joko Widodo itu nggak pernah hadir. Sekalipun nggak pernah hadir, yang aslinya ya. Padahal itu SMA kan yang SD, SMP, SMA begitu. Bukan belum masuk sampai UGM. Dan itu yang kemudian oleh Bambang Tri dianggap wong legan golek momongan. Karena saat kami menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu yang kami gugat sampai SMA. Apa reasonnya? Karena kami saat itu ingin mengaitkan dengan syarat menjadi capres di pasal 169 Undang-Undang 7 Jadi ijazah SMA pun sudah goib ya? SD, SMP, SMA kan yang diperkarakan. Gak hanya mobil SMK yang goib. Jadi bukan juga dari jauh sebelumnya ya sudah. Jadi bukan hanya UGM saja. Kalau versinya Bambang Tri bermasalah semua, khususnya yang SMA, dia itu lulus dari SMA yang belum dibuka kira-kira begitu. Jadi nggak mungkin kalau nggak lulus SMA bisa ke UGM. Salah satu detailnya itu adalah cap, sama aja dengan kalau kita melihat cap. Lagi tuh. Cap itu adalah ketika cap itu tertulis SMPP dalam kurung SMA 6. Padahal SMA 6-nya belum ada pada tahun itu dicap. 9 tahun lagi ya. Enggak. Jadi bedanya kalau di SMP-nya dia bisa menerawang masa depan, kalau yang ijazah UGM yang kembali ke masa lalu. Jadi kalau SMA ini sudah ada pembandingnya sebenarnya, ijazah seangkatan tuh nggak ada capnya lain. Nah tapi kalau yang di UGM ini katanya ada pembandingnya, Andi Pramarya ini yang membawa katanya memang sama. Nah itu Mbak, saya tegaskan kepada pemirsa, kasus ini kan udah bergulir, jangan mengulangi kasus Bambang Tri dan
Gus Nur. Apa itu? Pembuktian hanya dengan testimoni. Iya. Hari ini pembuktian harus dengan Ilmiah. teknologi, Iya. dengan ilmu, sains. Nggak bisa. Sehingga apa? Hasilnya benar-benar bisa kita yakini kredibilitasnya. Kalau keterangan testimoni banyak orang bisa bohong. Banyak. Mau Ada seribu berapa keterangan, temannya Jokowi itu? 67 katanya. Jangankan 67, satu republik ini aja udah disetir Jokowi semua, paling Iya. cuma 67. Dan Begitu. kalaupun dia bilang ini ada alat buktinya apa? Ijazah saya. Nggak berlaku. Wong yang dipersoalkan bukan ijazah dia. Nah iya benar kan ijazah Jokowi bukan ijazahnya si Andi yang di-compare Pramaria. itu kan antara misalnya kalau kita komparasi studi ya, itu ijazahnya Andi Pramaria, ijazahnya Joko Widodo kan di-compare. Lah ini kan tidak ada. Ini kan tidak ada apa yang mau di-compare. Masa yang meng-compare ya Andi Pramaria, Fronojiwo, apa siapa lagi itu loh. Yang kita compare Belum bukan ketemu ini. sampai hari ini nih. Barangnya di mana nih? Kita compare masih goib. Katanya kan nggak pernah dikeluarkan. Iya. Yang itu kan katanya nggak pernah dikeluarkan. Dan lagi pula begini, nggak bisa logika. Kalau punya dia asli maka punya Jokowi asli. Kalau punya Jokowi palsu maka punya dia palsu. Enggak. Bisa. Karena dipersoalkan spesifik hanya ijazah Iya. saudara Joko Widodo. Bisa jadi ijazah teman-teman itu memang asli. Gitu loh. Karena bukan berarti mirip pun ya. Siapa tahu memang nanti yang benar mau dikeluarkan itu ya memang dimirip-miripkan. Kan ada Bisa. itu yang paling penting. Bisa. Jadi kalau itu pernah skenario yang hilang itu, Iya. terus dicetak lagi, ini yang masuk pasal pemalsuan dokumen, gitu loh. Karena susah kalau sampai nggak hilang itu susah lah, nggak mungkin. Karena kalau sampai harus nunjukin, karena kertas kan ada usianya. Betul. Kalau nggak mungkin itu bisa bohong. Meskipun ya ini mafia juga ada loh, mau Bisa. cari materai lama, kertas kuno Ya, tuh ada di Jalan bisa. Pramuka. Oh, ada juga. Ada. Masalahnya uji Ada. forensiknya nggak bisa dilakukan oleh domestik, nggak bisa. Ya, Nah, harus yang internasional. jadi problem itu karena klien kami setelah kami diskusi, bukan hanya klien kami sebenarnya, Nah. masalah rakyat ini sudah tidak percaya pada institusi Polri. Ada kasus-kasus besar Ya. yang juga sudah ada hasil lab dan seterusnya, tapi hasilnya kok berbeda jauh dengan fakta lapangan. Ya. Karena itu agar kasusnya objektif, makanya Pak Listo Sigit Prabowo kita ambil ahli dan juga laboratorium forensik yang netral. Bukan berarti kita tidak mengakui kedaulatan negara, enggak. Ya. Ini bicara tentang ilmu. Kalau ilmu Iya. itu tidak ada Netral. status warga negaranya. Lintas 1 batas. tambah 1 itu 2, di Amerika juga 2, nggak berubah. Karena itu jangan juga membawa narasi kalau kita nanti minta dari luar negeri seolah-olah tidak percaya Kita kedaulatan negara. nasionalis. Enggak, bukan. Saya khawatirnya gini ya, kalau sekarang kan memang perhatian publik masih Ya, kuat salah. ya. Kayaknya belum berani lah kalau mau ini belum. Tapi saya khawatirnya nanti dengan beriringnya waktu, tiba-tiba langsung ditahan gitu ya. Nah itu. Dengan alasan dengan alasan Jokowi sudah menunjukkan ke pihak kepolisian bahwa memang ada ijazahnya Nah, asli. ya itu menunjukkannya kan nggak terbuka. Ya, Ya, menunjukkan tapi di kan mana, nanti di persidangan. kapan. Tapi Roy Suryo sama ininya sudah ditahan dulu, tapi persidangannya nanti nggak jelas. Makanya itu, Gimana makanya cara- itu lagi Takut dikerjain diselundupkan. kayak gitu, ha? Makanya itulah Gimana diselundupkan caranya? pasal 3. Nggak bisa, kalau sekarang ini kan sudah Gitu. resmi, publik juga sudah melihat. Bisa. Kami Ya, juga ada kuasa hukum yang Ya. tim. Ya nanti di pengadilan gitu. Enggak, Nggak bisa. urutannya nggak begitu, nggak bisa meloncat. Harus dimulai dengan pemanggilan. Lagi Kecuali dipanggil 2 kali nggak hadir, baru upaya Nah, paksa. itu. Upaya paksa nggak bisa sepanjang-panjang Iya, begitu. gitu. Nggak bisa, makanya polisi nggak bisa. Misalnya mau ngambil skenario untuk, oke lah orang-orang lain silahkan lah. Tapi kasus ini nggak bisa, publik sudah ngontrol. Ini juga ada kuasa hukum loh, dan bahkan beberapa kantor lawyer. Ya. Makanya mudah-mudahan di era Pak Prabowo ini ya, Ya. hal-hal yang dulu ya kita anggap biasa karena hukum juga bukan panglima, kekuasaan yang menguasai hukum. Diperjelas Iya. rezim 10 tahun. Rezim Nah. 10 tahun, rezim saudara Joko Widodo lah, gitu. Biar jelas begitu ya. Jangan terulangi, karena mohon maaf kalau Kapolri melakukan itu berarti sama saja Pak Kapolri buang kotoran ke muka presiden. Nah itu. Iya. Dan sekarang bukan hanya masanya Panglima, sekarang Pang 8. Kan sukanya angka 8. Panglima tertinggi kan Panglima 08. Kayak 5 lagi. Nah ya, saya khawatirnya tadi itu Iya, itu benar. Jadi bilang ini pokoknya sudah asli karena Jokowi ini, terus kan bahasanya selalu gini nih Pak Iya. Husin. Oh kalau tidak percaya ya tunggu aja nanti di persidangan. Kan Nggak. gitu bahasanya. Iya. Tunggu saja proses, kita kan sudah selesaikan ke proses hukum. Tapi gini, kita tunggu aja, tapi proses hukumnya nggak jelas. Kalau kemarin dikatakan sudah menunjukkan ke depan kepolisian, ya, sekarang coba lihat timelinenya. Dia datang ke kantor Polda Metro Jaya, ke SPKT itu ya, kita nggak usah bahas lagi lah soal mobil yang belum bayar pajak. Termasuk map tipis juga harus dibahas. Nah, digulung nggak usah. Masuk ke loket apa Kehilangan, nggak usah dibahas. Tapi masuk jam 10, keluar jam 12. Apakah pihak kepolisian yang menerima
itu adalah memang yang tugasnya memeriksa atau di bidang forensik. Betul. Apakah dia udah memeriksa betul ijazah-ijazahnya? Enggak, karena kita juga dapat videonya juga di dalam itu. Yang meriksa ya petugas biasa, petugas-petugas Loket. yang cuman itu, apalagi dengan 35 pertanyaan, nggak Dan- cukup waktunya. Nah, dan itu yang saya sesalkan. Ini patut kita duga kuat udah ada skenario. Kami kalau lapor paling diterima LP, habis itu nunggu lagi panggilan baru BAP. Iya. Jadi nomor LP pun susah nih, contohnya kawan-kawan yang di TPO ngelapor Bareskrim. Itu nggak jadi LP, Mbak. Itu hanya Masih kedua. Dumas. Baru ditingkatkan laporan informasi. Makanya hari Selasa besok kan kawan-kawan diperiksa itu. Iya. Itu Pak bukan Rizal. dalam kerangka pro justisia, Bukan. baru melayani yang laporan sifatnya informatif. Apa rekomendasi informasi ini? Ujungnya cuma LP itu. Nah, itu. Tapi itu kasus yang beda kan, ini bukan Pak Rizal Fadil dalam rangka ini kan? Ini yang mempersuarakan Jokowi Iya. gitu. Kan lucunya Beda begini lagi. loh maksud saya. Kalau masyarakat yang lapor, Lapor Ya. tentang Jokowi diputer-puter Dumas, habis itu laporan informasi ujungnya cuma Iya. LP. Ketika Jokowi datang langsung lengkap, langsung di BAP 30 berapa pertanyaan. 35. Langsung bisa nunjukin bukti. Enggak, kalau nunjukin bukti itu sangat tidak. Karena Artinya, waktunya juga nggak cukup. Walaupun itu tidak masuk akal, artinya nah ini polisi harus kita kontrol juga Melakukan kok memperlakukan berbeda. diskriminasi, ya. Ya, memperlakukan hal yang berbeda terhadap warga negara yang oleh konstitusi kan ditegaskan setiap warga negara berkesamaan kedudukannya di hadapan hukum. Satu lagi, Gitu loh. Pak. Jadi dia kan selalu bilang, ya ini kan warga negara biasa gitu kan gitu. Enggak, saya bilang warga negara biasa. Jokowi itu sampai dengan sekarang itu masih pejabat negara. Oh iya. Dia iya, masih dan makan antara. gajinya dengan dia menjadi Dewan Pengarah dan Antara. Betul. Jadi kalau dia Dewan Pengarah dan Antara, harusnya nggak bisa tetap ngaku-ngaku saya sudah pejabat biasa. Kalau dia sudah rakyat biasa. Kalau dia ngaku rakyat biasa, saya underline istilahnya Dr. Tifa. Saya underline statementnya Profesor Hamid Awaludin. Kalau memang dia dengan anu pribadi, ya 6 bulan yang lalu begitu dia udah nggak presiden, Iya. langsung laporin kami. Sebelum dilantik dan antara juga. Kalau kan? dilantik dan antara itu malah masih aman. Sekarang dia udah dilantik dan antara, dia udah pejabat negara. Pejabat negara mempergunakan pasal 310, 311 itu konyol. nah makanya itu. Kan Kalau keterbukaan. Iya. ya, makanya itu kalau menurut saya ini hati-hati ya, soalnya hati-hati lagi. Ya. Harus dituntaskan sekarang. Oh iya. To be or not to be. Karena begini, kalau sampai dibiarkan menggantung, ini kalau pengamatannya subjektif saya, Tiba-tiba dia cokok lagi. gitu. bukan pendendam sekali gitu. Iya, Contohnya Tom Lembong gitu kan. Iya. Kan didiemin aja tuh. Heeh. Tiba-tiba udah nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba langsung Ambil. gitu ya. Nah, jadi harusnya diselesaikan sekarang ini. Oh Mbak. iya. Atau nanti suatu saat ini jadi sandra buat Mas Roy Suryo tadi tuh kepleset apa, kena dia apa. Jadi Iya memang jadi- senangnya dia kan jadi jangan senangnya mundur, nggak boleh mundur, harus dituntaskan sampai tuntas. Karena kalau nggak tuntas akan jadi bom waktu. Saya yakin begini, bukan persoalan tuntas sekarang dan kemudian kami nanti akan berbahaya di enggak. Ini kalau lama nanti akan muncul Roy Suryo berikutnya, akan muncul Rismon Syanipar berikutnya, akan muncul Tifa berikutnya, yang mungkin jauh lebih cerdas daripada kami. Oh pasti. Mungkin jauh Pasti. lebih Dulu gini, capability. karena dulu gini. Kalaupun sekarang ya tahu, ini kan persoalannya kan sebenarnya kalau mau ditarik mundur, itu kan sejak 2013, sejak Gojeknya, sejak candanya Prof Mahfud MD dengan Jokowi sendiri yang bicara soal IP, indeks Iya, prestasi. dari 2013. Itulah yang membuat masyarakat itu bertanya, orang dengan IP di bawah 2 Dua kok bisa lulus dan bisa selesai 5 tahun. IP di bawah 5 tahun kurang loh, Mas. 5 tahun kurang. Iya, 4 udah. tahun 2 bulan loh. Betul. Coba hitung. Kumlot ya? Lo coba hitung kan Iya. dia masuk UGM tuh Agustus Ah, 80. Iya. Dia wisuda Desember 85. Iya. Kan 5 Kan tahun. berarti Iya. 5 tahun kurang. Iya, artinya gini. Artinya kalau seseorang itu dengan ya ini yang bisa jelasin adalah atau yang bisa ngerti yang pernah kuliah atau Iya. satu serata satu itu kadang-kadang kalau enggak dia 148, 152, 152 SKS-nya. Kalau diambil dengan orang yang IP-nya hanya 2, itu satu semester tuh IP-nya maksimal 18. Gitu deh SKS-nya atau maksimal hanya 15. Nggak cukup, coba dihitung 148 dibagi 5 tahun itu kurang nggak cukup. lah. Nah, pasti lulusnya lama kalau Pasti lulusnya lama. Karena kalau Apalagi dia bilang kurang dari 2. Sebenarnya sih kalau ini lulusnya seperti yang di Ruko itu nggak ada masalah. Oh iya. Sayangnya di UGM gitu loh. Itu. apalagi kalau 2 di bawah 2, karena kalau 2 semua itu kan C semua. C semua Nah, itu. kalau di bawah 2 berarti ada D-nya. D Ada yang nggak lulus, Kurang harus dari 2 mulai, nggak bisa lulus gitu. sarjana. Nggak bisa lulus. Jadi sebenarnya kalau dengan dikata ya, yang bikin gaduh sih kan orang itu kan membuat gaduh, yang bikin gaduh siapa? Ya dia sendiri. Jadi saya percaya emang nggak pernah kuliah, jangan-jangan. Masa nggak kalau itu ya? Harusnya dia nggak ngomong di bawah 2 dong. Kalau bawah 2 nggak Iya. lulus dong. Saya Makanya. satu lagi yang waktu dia masih
2013 nih, Ya. peristiwa IP kurang dari 2. Ah. Satu lagi 2014 ketika Ah. dia jadi gubernur, mencalonkan diri sebagai presiden. Ah. Diwawancara sama Alvito Dinova. Oke. Itu dia bilang, oh ya saya sarjana teknologi kayu. Itu pertama kali dia menyampaikan sarjana teknologi kayu. Nggak ada jurusan teknologi kayu di Betul. UGM dari sejak pertama kali dibuka Fakultas Kehutanan sampai sekarang. Dan itu dia ucapkan 2 kali. Ya. Jadi saya nemu nih, if ada videonya. Dan dia ngakuin kan itu ketika di Dengan video itu PD-nya, kan ya. videonya saya jurusan teknologi Teknologi kayu kayu. dengan pembimbing Kasmujo. Kasmujonya nggak ada nama Pak Kasmujo itu di skripsi. Kenapa kita print skripsi? Karena di skripsi itu yang sangat detail. Detail Kita banget. bisa tahu nama dosen pembimbing dia, nama Skripsi. dosen pembimbing skripsi, nama pengujinya yang tidak ada semua. Memang ya kalau memang serius dalam proses hukum itu kan selalu detail ya. Pasti Iya. ditanya detail. Kalau pemeriksaan polisi kan ditanya jam berapa, tanggal berapa, Oh, di mana. Itu kalau suatu yang bohong pasti ketahuan. Untuk terbitnya ijazah tuh nggak mungkin. Jadi kalau ada orang-orang yang sekarang dulu katanya cuma ijazah, kenapa sekarang lari ke skripsi KKN? Lo jelas kalau orang kuliah tuh mesti ngerti. Bahkan UGM pun ketika kita challenge dia punya 34 bukti yang katanya ada semua. Satu lagi ya, tidak pernah ada bukti itu digelar pada pertemuan. Nggak ada, sama sekali ini perlu klarifikasi ya. Bohong kalau UGM bilang Tidak itu ada. hanya naratif saja, hanya omon-omon saja. 1 jam loh kita bisa Tapi mengeluarkan seandainya ini kita berhayal seandainya proses hukum ini beneran kan Ya. dibelokkan ke kasus aneh-aneh Sarah kayak Ya. Enggak. Kalau beneran kasus ijazah palsu, UGM harus dihadirkan. Oh iya, Saksi harus kunci kena. UGM. Kena. Saksi kunci UGM. Iya. Saya berangkat dari pengalaman yang di Surakarta ya. Nah. Itu kan yang dipersoalkan hanya SD sampai SMA tanpa Ya. UGM. Itu seluruh kepala sekolah dipanggil, Betul. guru-gurunya dipanggil. Nah, kalau kasus ini naik, ya berarti UGM harus mempersiapkan siapa nanti yang ngomong atas nama UGM untuk Nah. membela saudara Jokowi ini. Iya. Makanya saya bilang tadi, bagus kasus ini lanjutkan. Kami Setuju. menunggu gitu loh. Biar ini tuntas gitu loh. Setidaknya kalaupun tidak tuntas pada putusannya, tuntas dalam sisi prosesnya. Orang jadi tahu semuanya di prosesnya. Karena orang kadang-kadang kan nggak berharap pada putusannya. Ya. Nggak, saya kesampingkan dulu. Kenapa? Karena setidaknya ketika ada proses kita jadi tahu apa sejatinya yang terjadi. Tapi apa yang akan dilakukan oleh Mas Husin, Dr. Tifa dan Roy Suryo seandainya ini dibiarkan menggantung aja, lama-lama bosan juga loh orang ngomongin ijazah palsu. Enggak bosan. Betul, dibiarin menggantung terus. Enggak, terus. kayak kita ngomong, saya dulu ngomong Fufafa, ya. Sampai di sekarang enggak bosan, entar lagi naik lagi tuh Fufafa itu. Kalau Nah, menurut saya yakin kayak Bu Fafa nih kasusnya dibiarin aja. Enggak Fufafa entar lagi naik. Jadi kita tidak melihat dari aspek apakah isu itu akan establis atau Ya, tidak, enggak. ya. Tapi dari sisi kepentingan hak warga negara dari sisi hukum. Kalau ini nggak diteruskan sebenarnya yang rugi saudara Jokowi sendiri. Iya. Kalau beliau nggak ada ruginya, nggak ada Iya. masalah. Ya. Beliau nggak bermasalah ijazahnya, justru yang berkepentingan untuk membersihkan reputasi ijazah palsu itu adalah saudara Joko Widodo. Tapi begini, sempat terpikir nggak nih Mas Husin ya bahwa ini energi kita di ijazah palsu ini meskipun memang penting ya ijazah palsu ya, tapi bersamaan ini menutupi kasus-kasus lain. Enggak juga yang sih kalau butuh menutupi perhatian. enggak juga. Saya bilang Enggak sempat di wawancara begitu. Nah. Ada analisa begitu, Bang Munarman analisa Ya. begitu saat di Refli Harun. Saya sampaikan begini, kita ini orang yang tidak boleh diam terhadap kemungkaran, Iya. apapun bentuk kemungkaran. Yes. Nggak boleh ketika ada PIK 2 misalnya sedang melakukan kezaliman kepada rakyat Banten, kita bela begitu ada kezaliman tentang ijazah palsu yang ini dampaknya Itu keluar. rakyat, kita diam. Enggak. Semua kita kerjain, nggak ada masalah. Kami sebagai katakanlah sebagai ilmuwan, kami melakukan semuanya. Ini saya sama Roy juga lagi ngurusin Fufu Fafa juga nih Iya. dari sisi ilmiah. Kami juga bantu memikirkan PIK 2 dari sisi ilmiah. Betul. Kami juga memikirkan IKN dari sisi ilmiah. Iya. Kita terus semua paralel. Hanya orang yang mohon maaf pikirannya sempit yang Seolah-olah nggak cuma mampu- ijazah Iya, doang ya. iya. Kita kan berpikirnya sudah bisa multitasking. Ya kan kamu ini prosesnya udah core I7 ini. Jadi kalau lihat kasusnya itu yang pencopotan anaknya Tri Sutrisno terus nggak jadi itu. Nah, Oh. moga-moga bisa seperti itu. Ya kan itu kan artinya menunjukkan bagaimana powernya Pak Prabowo. Pemerintah hadir gitu Hadir, loh. gitu. Berarti nggak bisa suka-suka gue juga. Enggak. Ini juga saya di kesempatan ini mengucapkan terima kasih juga Mas Kasunyat pada salah satu kelompok Kagama, keluarga alumni Gajah Mada Cirebon. Ya, Pak Heru. yang sudah Pak Heru yang sudah mempelopori dia mau bikin bukan mediasi tapi mau bikin clear di sini. Jadi dia mengumpulkan jadi UGM itu harus bersikap gitu loh. Karena Ya. keprihatinannya sudah ada di UGM. Jangan UGM tuh diam aja.
Ya perkaranya PPK Agama belum bersikap, ya udah itu menurut saya hanya Nah itulah, Ini ITB udah bersikap. Malah ITB Sebentar udah lagi UI bersikap. sekarang gini loh ya, kalau purnawirawan TNI aja sudah menentukan sikap. Iya, Iya. betul. Sementara kalau di UGM ini mungkin kalau seangkatan teman-teman seangkatan Jokowi cuma 67 orang, gampang lah dikondisikan kan, diancam atau dikasih duit atau kasih jabatan. Ya saya bukan menuduh, tapi pokoknya pasti Dikondisikan lah ya. gampang. Itu kan bisa aja. Iya. Tapi apakah mungkin alumni UGM Mungkin karena apa? dikondisikan juga? Karena gini. Kalau alumni Enggak, semuanya kalau enggak, semuanya enggak, enggak sudah mungkin. sudah mulai ada yang punya pikiran cerdas dan berani Banyak. bekerja. Iya kan? Rektor, Misalnya mantan rektor. mantan rektor, Prof. Sofyan Sofyan Effendi. Effendi sudah Ada sama. mantan rektor lain yang belum yang masih keberatan nyebut namanya sudah Profesor sudah Tono ngerangkul Saksono saya dari ya, Indonesia. gitu. Sebenarnya saya justru menyayangkan UGM kenapa setidaknya mengambil tindakan bukan hanya sikap, tindakan seperti yang dilakukan oleh UI. Contoh, Ya. UI kan ada kasus Bahlil, Ya. segera membentuk tim untuk memverifikasi, Independen. hasilnya itu dipublikasi. Publikasi. Ya. Terlepas sepenuhnya masyarakat nggak kemudian seperti dulu lah, UI tetap cedera, tapi itu tetap mengkompensasi, mengembalikan marwah UI. marwahnya. Nah UGM tidak mengambil langkah itu yang saya lihat. Malah blunder, malah nutupin terus. Nah itu harusnya Tandanya. bukan lagi sikap tapi tindakan untuk memverifikasi. Tandanya malah gini, kenapa UGM nggak bentuk UGD? Betul ini udah darurat ini. Enggak, sebetulnya kalau saya bilang itu pimpinannya, kita nggak bicara UGM, pimpinan UGM itu melakukan blunder yang luar biasa. Itulah. Karena dia tidak akan mampu untuk menjegal, untuk menahan kebenaran ketika kebenaran itu sudah dibuka kotaknya. Dan mungkin bisa saya tambahkan, kalau dulu Bambang Tri yang mengatakan ini ada seolah-olah motif tidak suka sama UGM. Ya. Hari ini kan justru alumninya yang Iya. berbicara. Kita Motifnya dasar- kan untuk membersihkan reputasi Persis. alma maternya. Kita dasarnya, kami bertiga ini kebetulan Cinta alumni UGM. Kita dasarnya melakukan ini karena kita cinta UGM. Gaulnya sekali loh kita sekolah di UGM. S1, S2 Wah, rata-rata UGM semua. Iya, ini 3 orang punya 2 ijazah loh. Iya. 3-3-nya Maris. Sismon juga Iya. ya. Betapa cintanya kita sama UGM kan gitu. Nah iya, maksud saya kalau alumni ini harusnya lebih bersatu seperti purnawirawan TNI Ya. untuk kemudian gini, kalau sebenarnya saya menunggu bahwa teman seangkatan Jokowi, tapi karena cuma 67 kayaknya Bisa susah lah, dikondisikan. bisa dikondisikan, terlalu mudah untuk dikondisikan. Tapi bisa ya. sebetulnya kalau mau cari witness lagi tuh angkatan 81 atau angkatan 79. Itu yang angkatan deket. Itu tuh kalau zaman dulu Kakak tuh, adiknya. Iya, itu kan zaman dulu tuh mereka pasti ada yang Dan gini loh Mbak. ada ya, yang nggak lulus, Persis. jadi pasti itu. tidak bisa dikatakan satu angkatan tuh semuanya bersaksi yang sama. Mungkin Iya. mereka ketemu tuh hanya 1-2 semester. Namanya satuan kredit semester SKS. ya. Oh, iya. Itu kan nanti kelas 2-nya kalau yang ngambil 24 SKS nggak ketemu. dia udah nggak ketemu lagi dengan yang itu. Apalagi yang IP-nya di bawah. Apalagi yang IP-nya cuma di bawah 2, ya ketinggalan ya. Kecuali kalau kampus lain ya, maaf nih teman-teman UPN ya. UPN dulu kan sistemnya kan bukan SKS. Makanya disebut Universitas Payah Naik dulu. Itu kan per kelas Blok, lu. ya. Satu kelas, satu blok naiknya bareng-bareng semua. UGM tidak, mungkin dia pikirannya masih satu kelas itu bareng gitu. Enggak. Terus Bahkan saya namanya ragu-ragu. dosen pembimbing itu kayak wali kelas mungkin pikirannya. Enggak, jadi Kasmojo itu di posisi wali kelas sampai bimbingan datang pulang. Gitu, galak banget gitu. Dia kan bilang gitu. Enggak kayak gitu yang namanya dosen pembimbing akademik itu. Dosen pembimbing akademik itu hanya nanda tangan KRS. Itu aja ngambil berapa, kamu udah lulus enggak? Dia udah enggak ada dosen pembimbing akademik loh ya. Mungkin pembimbing skripsi kali maksudnya. Nggak ada juga. Enggak ada namanya. Oh ada ya, nggak ada skripsinya ya. Mbak Rama berusaha menjadi kuasa hukumnya Jokowi tapi nggak bisa juga. Nggak bisa juga membenarkan ini Jadi sesuatu. kalau secara teknis dan jujur ini diteruskan sampai sidang sampai membuktikan ijazah habis dia. Maka dia betul Iya. Mbak Rama. Dia akan berusaha Ambangin menghindari buying itu. time aja. Walaupun Ya. Pak Roy, saya menginginkan sampai persidangan sampai putusan bukan dalam rangka menghabisi saudara Oh Jokowi. enggak. Tapi ingin menunjukkan kepada masyarakat Habis itu ini habis ada ceritanya. ujungnya nih loh. Iya. Ada ujungnya ini. Enggak, tapi kalau dari sisi evidence dia habis gitu loh. Jadi saya menyayangkan kalau dia mau mati-matian mempertahankan Enggak, sebuah- pasti cari cara lain membidanakan Ya. atau melakukan kriminalisasi dengan cara yang lain, ya. Tapi benar Gitu. tadi yang kata Dr. Tifa juga Pak Roy. Kalaupun mengkriminalisasi itu nggak menyelesaikan masalah. Contoh, apakah setelah Bambang Tri dan Gus Dur di penjara masalah ijazah palsu ini selesai? Kan Enggak, justru muncul. malah makin galak. Muncul dokter-dokter. Nah kalau ini dilakukan repetisi hal yang sama, mohon maaf nggak akan menyelesaikan. Yang muncul profesor-profesor. Gitu loh. Iya ya, tambah gemes orang Ini lain. muncul iya. dokternya 2. Ya, makanya itu, karena ini menurut saya momentum sebenarnya Ya, ijazah palsu ya, ini. Sebenarnya
apa yang salah dari Jokowi ini bukan hanya ijazahnya, Sistemik. ya sistemnya, tapi melalui ini seperti menjadi jadi trigger. momentum lah, ya menjadi trigger lah untuk membongkar yang lainnya. Jadi ini karena sudah langkah maju ini sebenarnya Jokowi mau lapor sendiri. Masuk perangkap ya, Masuk perangkap lah ya. Biasanya mana mau dia suruh si persatuan LSM alat-alatnya buzzer-buzzernya malah sampai ada yang nantang kita gitu, nantang saya tunggu saya buatkan rank 7 ngapain aja rank itu 7 sama itu yang kita semua harus terima kasih kepada netizen masyarakat. Artinya apa? Laporan yang dilakukan di luar Jokowi itu tidak mendapatkan legitimasi publik. Sehingga kalaupun polisi tetap jalan, maka polisi akan mendapat tekanan publik. Ini gimana? Nah, kalau dengan Jokowi sendiri, terlepas terbukti atau tidak, ya saya fair. Memang dia punya hak untuk melapor. Terlepas apakah jasanya benar-benar asli atau tidak, dia merasa tercemar, dia punya hak. Terlepas dia adalah Dewan Pengarah dan Antara. Terlepas ya silakan. Kan, cuman kan kalau fokusnya di 31310 itu kami mudah melakukan pembelaan. Kenapa? Beliau tidak bisa ditahan, sehingga proses penyiapan bukti dan sebagainya kita bisa adu argumentasi. Tapi kalau ditahan kan itu sama saja pembungkaman. Ya repot kalau udah ditahan, repotnya nanti tunggu sidang gitu lagi tadi. Repot lagi sidangnya kapan gak jelas. Sidangnya nanti dipas-pasin waktunya. Pas hari tengah malam. Bukan, artinya kayak kasus yang Edi Mulyadi itu kan gitu, begitu sudah selesai masa penahanannya ya udah lepas gitu aja. Ya makanya kasihan ya, padahal ya untuk mengkompensasi tindakan penahanan kan nggak bisa dibenarkan. Padahal kan kasus Edi itu kan juga sepele. Harusnya bebas itu. Izin buang anak itu ya. Buang anak. Padahal sebenarnya dia sudah ditarget semenjak kilometer 50. Iya. Ternyata sekarang jadi izin buang anak beneran. Izin buang anak beneran gitu. Bahkan Joko Anwar sutradara bikin film di sana, bintangnya siapa? Fufu Mama. Izin buang anaknya. Jadi gini, sebetulnya saya juga mau memberikan semacam tambahan informasi kepada pihak lawyer dari yang memperkarakan kita ya. Lawan ya. Satu. Baik banget Dokter Tifa tuh ngasih informasi. Justru ngasih informasi ini. Ini persoalan ini supaya tahu ya. Ini bukan lagi persoalan domestik, bukan lagi persoalan nasional. Ini kalau beliau yang bersangkutan sudah mengatakan hak asasi manusia, kita akan bawa ke hak asasi manusia internasional. Artinya mau dibawa ke internasional. Loh iya kan, dia bicara melanggar hak asasi manusia saya. Oke, kita bawa ke internasional. Iya. Jadi memang sudah menjadi perhatian. Ya namanya dunia teknologi informasi sekarang ini masalah ijazah palsu ini juga sudah memang menjadi sorotan juga di media. Jadi domainnya itu bukan lagi domain personal, Pak. Domain ini adalah domain ilmu. Ketika kita bicara domain ilmu, ini kita bicara lintas batas. Jadi ini saya berikan informasi aja. Kami teman banyak di berbagai negara. Bertiga ini punya domain masing-masing. Tentu saja mereka tidak akan berdiam diri kalau ada ilmuwan yang dikriminalisasi. Jadi ya saya sebenarnya nggak sabar ini. Ahlinya seperti apa? Tadi ini kan kita meraba-raba skenario, berbagai skenario, kita bingung, jangan-jangan Jokowinya sendiri juga bingung. Bingung. Mau ngapain ini skenario apa ini? Karena udah pernah dicoba ini, pakai Markus, pakai ini, pakai Ilham, pakai apa gitu kan. Pakai kader. Saya meraba-raba, saya nggak tahu nih akhirnya kayak apa. Terus terang ini kita ngobrol sendiri semua juga nggak. Dan saya beri pesan kepada institusi kepolisian, mohon fokus ijazah palsu. Jangan cari-cari perkara lain yang targetnya hanya untuk menekan klien kami, misalkan dengan kasus yang nggak relevan, yang tidak mendapat perhatian publik. Karena hari ini perhatian semua ke ijazah palsu. Misalnya nanti masalah bayar kurang terus dipersoalkan. Tapi begini, ingat ya soal bayar kurang sampai itu kan hukumannya nggak sampai di atas 5 tahun. Kalau dibikin tipikor kan bisa aja. Bisa. Kerugiannya kecil ya. Suapnya kecil, tapi kan masuk pasal yang bisa ditahan. Kalau pernah apa? Misalkan pemalsuan dokumen kan 6 tahun. Nanti malah nanti ini masih dia cari-cari deh. Ya, sudah pasti udah pinter ya. Udah memang itu ahlinya kerjaannya seperti itu. Makanya kita batasi dulu agar kita bocorin ke publik bahwa agar publik bisa ikut mengontrol. Antisipasi kalau senjata itu yang dikeluarkan itu memang sudah rencana itu pasti ada udah. Nanti nanti kita keluar rumah harusnya belok kanan, kita belok kiri. Saya kan nanti. Jadi gini, karena kalau satu soal biasanya tipikor yang jadi senjata ya, itu karena di atas 5 tahun. Ya, kedua itu agama. Jadi jangan sampai komentar soal agama.
Ada Pak, soalnya si Bambang Tribusnur itu gara-gara sumpah pocong. Oh, ya, sumpah mubahalah. Mubahalah, Kan bukan pocong, sumpah mubahalah. kan begini juga, atas pada satu kasus saya pribadi tidak mau saya kemudian ditahan untuk menyampaikan sisi ilmiah dari sesuatu, nggak mau saya. Saya free, saya manusia merdeka. Apalagi sebagai insan ilmiah, saya selalu punya panggilan. Tentu ada sesuatu kejanggalan, ada sesuatu ketidakbenaran, itu ada panggilan nature kami sebagai ilmuwan. Jadi jangan karena kita sedang berkasus soal ini terus kami kemudian jadi ngomong merasa susah. tidak merdeka untuk mengatakan Berpaling. juga. Tapi Pak, kita bicara aja modus-modus mereka biasanya apa? Oh iya, Untuk banyak. membaca medan. Ya, Biasanya itu Sarah yang dibuat ngejeblosin Sarah. orang. Mas Romy Pasti Suryo juga. dulu juga pernah kena dibilang Iya, Sarah. dibilang Sarah, putusan akhirnya malah terbukti gitu ya. Katanya terbukti, tapi terbukti sudah mencemarkan seseorang yang dipilih oleh 50% lebih rakyat Indonesia. Apa itu putusan? Kalau ada pasalnya? Nggak ada pasalnya sama sekali, dan itu harusnya dia lapor sendiri. Saya rasa gini Pengecut deh, dia. kalau saya rasa sih kita fokus juga pada bicara tentang ijazah palsu deh. Jangan bicara tentang Dan andai. iya, Seandainya, iya. seandainya. mereka iya, mereka udah. nggak akan mau fokus karena kalau fokus ke ijazah palsu ya lemah, kan udah selesai Bapak Dokter Tifa sebenarnya. Jadi kalau mau perang nggak mungkin lah mau membawa ijazah palsu, saya kira. Karena mereka kan sukanya gitu, kill the messengers, ya gitu. Udah Terus pasti. bikin hoax sendiri, ya kan. Dan ingat nggak kalimat itu dari sahabat kita, tukang bikin hoax terbesar itu apa? Ya penyelenggara negara. Tapi sudah sering lah, Iya, Dokter Tifa sudah sering lah yang katanya begini. Aduh. Saya udah sering lah ya, sudah kenyang. Mau sini masih selamat ini sebenarnya ya. Masih belum pernah Bully sama dibully itu, netizen. Kalau bully itu Oh HTI pernah HTI. Ya, salah. kenyang lah kalau bully. Kayaknya biasa lah. HTI ya. Jadi begini, saya pikir kita pertama husnuzon saja Ya. bahwa kasus ini Saya suka akan husnuzon. kita batasi sampai di sini. Ya. Yang kedua, pikiran liar tadi sudah kita kanalisasi bahwa Ah. tidak boleh ada tindakan aparat mengambil tindakan lain kecuali kasus ini. Karena apa? Kalau ada tindakan pasti persepsikan ini tindakan kriminalisasi karena Pasti. tidak bisa masuk di pokok perkaranya, cari-cari perkara lain. Ya. Nah, yang ketiga sebenarnya sudahlah Pak Jokowi, ayo cepat kita pengen nunggu segera sidang gitu loh. Makanya jangan dicabut, lanjutkan. Nah, setelah itu kita buktikan. Iya. Dan saudara Oke. juga harus membuktikan ijazah saudara asli. Jangan hanya orang yang punya kesimpulan palsu disuruh membuktikan, yang punya asli dan diminta membuktikan. Apalagi sekarang konteksnya yang mendalilkan, yang menuduh itu Dua-duanya. saudara Jokowi sekarang di kasus pidana ini loh. Oh, iya, Karena iya. Jokowi yang lapor. Karena dia yang lapor. Dia yang mendalilkan. Dia yang harus membuktikan. Iya. Gitu. Iya, terjebak dia. Maju kena mundur kena. Ya, baik. Baik itu aja, terima kasih sudah 1 jam Oke. lebih ya. Yang Siap. pasti apapun yang dilakukan ya, apapun itu dengan mengurung Dokter Tifa, Roy Suryo atau Rismon, pasti tidak akan bisa sanggup mengurung kebohongan ya. Oh iya, pasti. Untuk bisa keluar dari liar itu tidak bisa, nggak ada yang bisa mengurungnya. Kalau badan orang bisa dikurung. 1-2 orang bisa dibohongi, ya banyak orang bisa dibohongi, tapi semua orang tidak bisa dibohongi. Ya ini isu ini tidak akan bisa dikurung. Isu ini tidak akan bisa diredam dengan hanya menjebloskan 2-3 orang. Yes. Mungkin kalau se-Indonesia dijebloskan mungkin baru bisa. Dan itu pun tidak mungkin. Nggak mungkin juga. Jadi tidak akan bisa menyelesaikan, menghentikan isu ijazah palsu dengan hanya memenjarakan beberapa orang saja ini saja ya. Terus tetap berjuang pastinya ini Mas Terima Roy, kasih. Dr. Tifa, Ustaz Husin. Terima kasih sudah hadir di studio Terima kasih. Realita TV. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen begitu ya. Kalau menurut pendapat kalian gimana ini ya? Akhirnya saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Off the record ya, Pak Roy.